kucing Himalaya, penghuni komplek Kampung Pinjuran ini. Amil, yo, me, Amil, cantik, si cantik Amil lagi dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, bertemu lagi bersama saya Dabru Yuendra dalam jalan-jalan virtual di channel virtual kampung. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah di mana masih bertahannya semangat silaturahmi pada masyarakat perkampungan yang ada di daerah pedalaman masyarakat Tanah Minang. Semangat silaturahmi dan saling mengunjungi adalah merupakan pondasi dasar dari masyarakat budaya Minangkabau. Silaturahmi juga merupakan tuntunan ajaran agama yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat kita masih kecil, semangat silaturahmi ini telah ditularkan oleh nenek-nenek kita di kampung. Setiap hari Minggu dan hari libur, nenek selalu mengajak kita bersilaturahmi dengan berjalan kaki mengunjungi sanak saudara beliau. Kadang nenek kita sambil berjalan kaki mengelilingi kampung sambil berkisah dari masa ke masa yang telah beliau lalui. Nah, saat ini kita bersilaturahmi sambil mengantarkan amak dan angah ke rumah saudari sepupu perempuan beliau, Etek Birma di Talang Andi. Kok hati mandek jandi lukoi bumi menyumpah. Dalam semangat silaturahmi ini, kita saling membawa dan menyuguhkan kuliner buah tangan seperti kue-kuean atau bahkan hasil kebun seperti buah pisang, buah pepaya, buah mangga, bahkan juga buah kelapa. Setelah berkumpul, panganan kue-kue yang dihidangkan itu dinikmati secara bersama-sama sambil bercerita dan bercanda yang diiringi dengan gelak dan happy-happy saja. Saat berkumpul dengan sanak saudara, kita sangat pantangan menceritakan tentang keluhan urusan privasi rumah tangga masing-masing. Saat berkumpul dengan sanak saudara, berusaha untuk membuat suasana yang senyaman mungkin. Setidaknya sanak saudara yang datang saat berkumpul itu, kita semua harus dapat terhibur dan berkesan. Itulah tradisi silaturahmi masyarakat Minang yang telah ditanamkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dabru Yuendra dalam perjalanan virtual di perkampungan yang ada di daerah Minang. Saat ini kita sedang berada di Talang Andi. Kebetulan kita bersilaturahmi mengunjungi salah satu etek yang ada di Talang Andi ini. Dan kita juga melihat parak atau kebun. Ini kebun kita yang ada di Talang Andi. Pada kesempatan ini kita coba mengekspor kondisi parak kolektif kita yang ada di Kampung Talang Andi, Jorong Salasa. Parak ini adalah peninggalan Tuo Samsam, Atua Inyak Taslim, Datuk Parpatiah, dan Enek Randia. Berkah surah Al-Fatihah untuk beliau semua. Dalam tradisi keluarga kita, jika ada hasil kebun ini, itu biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari secukupnya, dan sebagian hasil kebun disedekahkan ke masjid atau ke musola.
perkampungan Baruah Andaleh, Jorong Baruah. Dari Talangan ini, tepatnya berada di tempat Teh Birma, itu kita juga bisa melihat dari belakang rumah beliau itu, kita juga bisa melihat puncak Data. Itu puncak Data, dan itu puncak Data tempat wisata keluarga yang ada di Nagari Parangtaro. Itu nama puncak Data, negeri di atas, yang lebih dikenal orang negeri di atas awan. Di puncak Data, di belakang puncak Data itu ada puncak Gunung Merapi. Itu Gunung Merapi di belakangnya. Sama adinda kita Desi. Nah, ini enaknya kalau di kampung itu, kalau makan tinggal ambil di kebun aja. Sebuah nikmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita. Buah pudung, putik petai yang nggak jadi. Nah, ini modelnya kayak gini. Tuh, nggak tahu kalau di daerah Anda apa namanya, tapi kalau di sini namanya pudung. Untuk makan itu kalau asli buah punduang ini kayak gini, dia putik buah petai yang nggak jadi. Nah, ini dibuka kayak gini. Ini biasanya buat lalapan di saat makan oleh masyarakat Minang. Enak. Ini kebun kita. Kita eksplor dulu kebun kita. Sini juga ada cabai rawit. Cabai rawit banyak tanam. Tuh. Ada kumbang. Banyak kopi. Di sini dulu ada perumahan lama, perumahan tua yang dihuni oleh para leluhur kita, itu Tuo Samsam dan Taslim, Atua Taslim dan Atua Parpatia. Atua Taslim, Datuk Parpatia dan Tuo Samsam ini memiliki anak, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Disinilah dulunya Tuo Samsam dan Datuk Atua Taslim, Datuk Parpatia berkebun. Itu petai kita.
Tua Taslim dan Tua Taslim dan Tua Parpatiah dan Tua Sansam adalah leluhur kita. Beliau dulu di sini dulunya berkebun. Ya, ada sekitar sehektaran lah kebun Tua Samsam dan Tua Taslim dan Tua Parpatiah. Ini pohon durian, ada beberapa batang yang ada di kebun kita ini. Pohon durian. Tadi kita coba untuk mengekspor sisi lain Kampung Talangandi ini. Jadi di atas tebing Kampung Talangandi ini dulu ada jalan setapak alternatif menuju Kampung Baru Andaleh, Jorong Barua. Yang di samping kanan kirinya itu adalah tebing. Lembah. Setelah menjalannya nggak kebayang kalau zaman dulu itu kayak gimana. Ini jalan lurah. Dia orang tua dulu, termasuk jalan tua. Jadi orang tua terdahulu, 4 generasi di atas kita itu, jika mereka ingin ke Talangandi atau ke Baru Andaleh, Baru Andaleh Jorong Barua, mereka lewat jalan ini. Ini di bawahnya jalan jalan dengan dinding tebing. Ya, sekitar ada 200 meteran lah ke bawahnya. Cuman jalan ini karena udah jarang orang lewat di sini, jadi tidak menjadi jalan alternatif menuju ke Jorong Barua. Ini jalan dulu, jalan setapak menurun. Jadi kalau dari Baru Andaleh itu mendaki, dia orang tua dulu itu lewat sini dia kalau ingin menuju ke Talangandi. Ada banyak bersemak dan tidak terurus lagi jalan tua ini. Setelah kita mengekspor sisi lain dari Kampung Talangandi untuk melepas penat dan sebelum menikmati makan siang keluarga, sejenak kita istirahat dulu di dangau yang ada di salah satu kebun di Talangandi ini. Sambil istirahat kita menikmati lape pisang dan kue taleh yang dibuat oleh biai-biai kita tadi di rumah. Begini bunda. Kopi panggang yang langsung rebus dengan kopi dan gula. Kopi panas. Pisang, kalau di sini pisang nggak beli, kita cukup ambil di kebun saja, udah bikin panganan lezat, pakai pisang, bungkus, dia terbuat dari bahan tepung dan dicampur pisang, gula, sedikit mentega, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Itu nikmatin dulu, mengindah.
Ya teman-teman, tadi kita udah makan lape pisang. Sekarang kita makan panganan kuliner Minang, yaitu kue ketelo abuy. Bentuknya kayak gini. Dia terbuat dari ketela. Di ketela itu sejenis tumbuhan umbi-umbian. Sangat bagus, mengandung karbohidrat dan sangat bermanfaat juga untuk kesehatan tubuh kita. Ya, kita cobain. Ya, mantap, enak, najib. Tadi ditambah dengan kondisi perkampungan dan perkebunan di pedesaan seperti ini. Indah. Masih banyak. Kalau teman-teman mau datang ke sini, bisa nikmati kue ini. Cukup ambil di kebun, diolah, lalu direbus, dikukus juga model. Ajib. Nah, kami makan makanan kampung. Kampung pa apa? Kok sambal rendang, sambal adonan. Sama kalio. Hasil kebun tinggal ambil saja di kebun.